Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan pada mata kuliah Analisis Informasi Keuangan Bisnis. Kami terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama Carita Dinda, kedua Diva Gadin, ketiga saya Nurrohmah, yang keempat Eura Kurnia, yang kelima Syarifah Sarazian, dan yang keenam Muhammad Haris Sulistyo. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari neraca. Neraca adalah laporan sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Jadi, tujuan dari neraca adalah menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Biasanya pada waktu di mana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut dengan balance sheet. Neraca dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva. Aktiva tidak hanya tentang kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan ataupun biaya yang masih harus dialokasikan, serta aktiva tidak berwujud lainnya. Aktiva diklasifikasikan menjadi 2 bagian utama, yaitu yang pertama aktiva lancar dan yang kedua adalah aktiva tidak lancar. Aktiva lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai. Yang termasuk ke dalam aktiva lancar yaitu 1. Kas. Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Kedua, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang sifatnya sementara dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi perusahaan. Contohnya adalah deposit bank. Yang ketiga, piutang wesel dan piutang dagang. Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain, yaitu kreditor atau langganan karena ada penjualan kredit. Yang keempat, persediaan. Persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca belum dijual atau masih di gudang. Yang kelima, piutang penghasilan. Piutang penghasilan ini juga bisa disebut dengan penghasilan yang masih harus diterima. Ini yang dimaksud adalah penghasilan yang merupakan hak perusahaan karena telah memberikan jasa tapi belum diterima pembayarannya. Dan yang keenam adalah biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka ini adalah pengeluaran untuk mendapatkan jasa dari pihak lain tapi belum menikmati jasanya. Lalu selanjutnya adalah aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang. Yang termasuk dalam aktiva tidak lancar adalah yang pertama, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau bahkan melebihi dari yang dibutuhkan. Contohnya, saham dari perusahaan lain. Yang kedua adalah aktiva tetap. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak dan bisa terlihat. Contohnya bangunan, mobil, mesin. Lalu yang ketiga adalah aktiva tetap tidak berwujud, yaitu kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tapi merupakan suatu hak perusahaan yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk kegiatan perusahaan. Contohnya hak cipta, merek, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah yang keempat, beban yang ditangguhkan. Beban yang ditangguhkan adalah pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang. Contohnya biaya pemasaran. Lalu yang terakhir yang kelima yaitu aktiva lain-lain. Aktiva lain-lain adalah kekayaan milik perusahaan yang belum atau tidak dapat dimasukkan ke klasifikasi sebelumnya. Contohnya adalah gedung dalam proses atau masih dalam pembangunan. Hutang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah hutang atau kewajiban perusahaan yang pembayarannya dilakukan secara jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan.
Sedangkan hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya masih cukup panjang. Kemudian ada hutang lancar yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada hutang dagang dan hutang wesel, kemudian ada hutang pajak, kemudian ada biaya yang masih harus dibayar, dan yang terakhir ada penghasilan yang diterima di muka. Kemudian hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada hutang obligasi, hutang hipotek, dan pinjaman jangka panjang yang lain. Selanjutnya ada modal. Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditujukan dalam pos modal atau modal saham, surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Bentuk neraca tidak ada keseragaman di antara perusahaan, tergantung tujuannya yang akan dicapai. Neraca yang umum digunakan ada bentuk skontro, bentuk vertikal, bentuk stafel. Berikut adalah contoh bentuk skontro. Bentuk vertikal, bentuk stafel. Kegunaan neraca. Neraca dimanfaatkan untuk menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Likuiditas mengurangi jumlah waktu yang diperkirakan akan dibutuhkan sampai suatu aktiva terrealisasi atau sebaliknya dikonversi menjadi kas atau sampai kewajiban dibayar. Yang kedua ada solvensi, mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada solvensi dan likuiditas. Likuiditas dan solvensi mempengaruhi fleksibilitas keuangan entitas yang mengukur kemampuan perusahaan mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah jumlah dan penetapan waktu arus kas, sehingga bisa bereaksi terhadap kebutuhan dan peluang yang tak terduga. Laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi. Yang pertama, jenis-jenis pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode. Yang kedua, jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan. Yang ketiga, jumlah keseluruhan pendapatan. Yang keempat, jenis-jenis biaya atau beban dalam suatu periode. Yang kelima, jumlah rupiah masing-masing biaya atau beban dan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan dan biaya selisihnya disebut laba atau rugi. Bentuk laporan laba rugi ada dua bentuk. Yang pertama, single step, merupakan gabungan dari jumlah seluruh penghasilan, baik pokok, operasional maupun di luar pokok, non-operasional dijadikan satu. Kemudian, jumlah biaya pokok dan di luar pokok juga dijadikan satu. Dengan demikian, faktor pengurangannya adalah jumlah seluruh penghasilan dengan jumlah seluruh biaya. Artinya, dalam bentuk ini, laporan laba rugi disusun tanpa membedakan pendapatan dan biaya usaha dan di luar usaha. Yang kedua, multiple step, merupakan pemisahan antara komponen usaha pokok, operasional dengan di luar pokok, non-operasional. Artinya, terlebih dulu dikurangi antara penghasilan pokok dengan biaya pokok. Kemudian baru ditambahkan dengan hasil pengurangan penghasilan di luar pokok dengan biaya di luar pokok. Fungsi laporan laba rugi. Yang pertama, dijadikan bahan evaluasi keuangan. Ketika perusahaan sudah berjalan selama satu bulan atau 1 tahun, pasti ada transaksi keuangan di sana.
baik yang menghasilkan kerugian maupun laba. Nah, akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laba rugi perusahaan di bulan atau tahun tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya, tentu atasan bisa mengetahui secara jelas asal-usul munculnya data finansial tersebut, sehingga bisa dilakukan perhitungan lebih menyeluruh ketika evaluasi nanti. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Perusahaan sedang berkembang bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba dibandingkan rugi, tentu prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat, apalagi jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi sumber daya manusia dan selainnya. Maka dari itu, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, atasan harus tahu data-data laporan laba rugi. Maka dari itu dibuatlah laporan laba rugi yang bisa dijadikan tolak ukur perkembangan atau sebaliknya. Yang ketiga, mengatur langkah kebijakan atasan. Fungsi yang ketiga dari laporan laba rugi adalah untuk mengatur langkah kebijakan atasan terkait dengan pembiayaan. Jika di dalam laporan tersebut kerugian terbanyak akibat alat produksi yang tidak bekerja, maka di tahun berikutnya bisa diganti dengan aplikasi yang lebih menguntungkan. Begitu juga jika yang profitnya tinggi dari produk A bukan produk B, maka di tahun berikutnya kegiatan produksi A lebih ditingkatkan dibandingkan produksi produk yang B. Pembahasan selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan kas seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik, serta pengeluaran kas suatu perusahaan seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran hutang, dan pengambilan prive suatu perusahaan selama satu periode. Berdasarkan cara penyajian atau bentuknya, laporan keuangan arus kas dibedakan menjadi dua, yaitu penyajian langsung atau direct method dan penyajian tidak langsung atau indirect method. Berikut adalah contoh dari penyajian arus kas metode langsung. Pada metode ini, arus kas yang berasal dari kegiatan operasional diperinci menjadi dua arus kas, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar, dan kemudian diperinci lagi menjadi beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Yang kedua yaitu metode tidak langsung. Dalam metode ini, arus kas dari kegiatan operasional ditentukan dengan mengoreksi laba bersih yang dilaporkan pada laporan laba rugi, yaitu biaya penyusutan, kenaikan harta lancar, dan hutang lancar, serta laba rugi. Dalam laporan keuangan arus kas, baik pada perusahaan barang maupun jasa, ada 3 bagian, yaitu kas aktivitas operasi. Contoh dari kas aktivitas operasi yaitu pembayaran dan pendapatan piutang, pembayaran gaji, pengeluaran operasional, dan lain sebagainya. Laporan kas dari aktivitas operasi terdiri dari kegiatan atau operasi utama pada sebuah perusahaan yang secara langsung berimbas pada kas. Yang kedua yaitu kas aktivitas investasi, merupakan laporan kas keuangan yang berkaitan dengan perolehan penjualan dan pembelian aktiva tetap atau aktiva permanen. Yang ketiga yaitu kas aktivitas pendanaan. Laporan ini berhubungan dengan investasi pemilik, peminjaman dana, dan pengambilan uang oleh pemilik atau prive. Menurut Heri, laporan arus kas digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung dan merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan di masa yang akan datang. Informasi dalam laporan keuangan arus kas dapat memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, dari informasi laporan keuangan arus kas dapat dilihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya, seperti membayar gaji karyawan.
Yang ketiga, dengan adanya mengenai dana masuk dan keluar atau kas masuk dan keluar, maka laba bersih dapat diketahui sehingga keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dengan jelas. Cara membaca laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud di sini adalah annual reports yang bisa kita download di www.idx.co.id. Untuk membaca suatu laporan keuangan diperlukan cara yang praktis agar mudah dimengerti dan dipahami. Ada beberapa cara yang dipaparkan oleh James O'Gill adalah sebagai berikut. James O'Gill menjelaskan cara membaca laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memulai dari belakang, karena biasanya laporan keuangan yang dibuat oleh auditor independen dimuat di bagian belakang laporan tahunan. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan harus dimulai dari belakang. Yang kedua, melihat atau memeriksa catatan kaki. Catatan kaki harus diperiksa untuk melihat perusahaan telah mengubah prinsip atau metode akuntansinya. Ketiga, membandingkan rasio laporan keuangan dari tahun ke tahun. Dan yang keempat, surat CEO. Periksa surat CEO atau presiden karena surat ini memberikan petunjuk mengenai jalannya perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Berikut adalah pertanyaan dari kelompok kami untuk audiens. Yang pertama, menurut saudara, manakah tipe neraca yang akan Anda buat ketika Anda melakukan sebuah usaha? Berikan alasan saudara kenapa memilih tipe tersebut. Pertanyaan kedua, dalam penyampaian laporan laba rugi ada dua tipe, single step dan multiple step. Manakah menurut Anda yang memiliki tingkat resiko yang sangat kecil? Sertakan alasannya. Pertanyaan ketiga, komponen manakah di dalam laporan laba rugi yang menjelaskan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sehat? Nomor 4. Dalam laporan keuangan, arus kas yang dipakai perusahaan atau jasa, menurut saudara, kas investasi berkaitan dengan apa? Nomor 5. Dalam multiple step ada komponen usaha pokok operasional dengan di luar pokok non-operasional. Jelaskan maksud dari usaha pokok operasional dan di luar pokok non-operasional. Nomor 6. Dalam membaca catatan kaki harus diperiksa untuk melihat perusahaan yang telah mengubah prinsip atau metode akuntansinya. Kenapa demikian? Sebutkan alasannya.